Shalom saudara, welcome to GKBJ Depok. Gereja ini adalah tempat di mana orang-orang yang membutuhkan anugerah, mereka menerima anugerah melalui Yesus Kristus. Saudara, saya berharap kita semua di dalam keadaan yang baik, yang sehat, sekalipun kita masih belum bisa bertemu secara langsung dan masih bisa bertemu di dalam online seperti ini. Saya akan bacakan kepada Bapak Ibu Saudara ada satu ayat yang akan kita lihat bersama-sama. Ibrani pasal yang kedua, ayat yang ke-11 sampai 12. Sebab ia yang menguduskan dan mereka yang dikuduskan. Mereka semua berasal dari satu, itulah sebabnya ia tidak malu menyebut mereka saudara. Katanya, aku akan memberitakan namamu kepada saudara-saudaraku dan memuji-muji engkau di tengah-tengah jemaat. Puji Tuhan saudara, melalui ayat ini kita melihat bahwa Allah yang begitu besar kasih-Nya menguduskan kita, memanggil kita menjadi umat-Nya, menjadi anak-Nya. Dan hal itu adalah sebuah kemungkinan jikalau Yesus Kristus diutus kepada setiap kita. Dan puji Tuhan, Yesus Kristus sudah turun ke dalam dunia, mengambil kita dari cengkeraman maut dan akhirnya membebaskan kita. Sehingga hari ini kita bisa bertemu satu dengan yang lainnya, kita bisa memuji-muji Dia, dan kita bisa menyuarakan isi hati kita yang penuh luapan atas anugerah Allah tersebut. Mari saudara, kita berdoa sebelum kita mulai ibadah. Tuhan, kami bersyukur untuk semua karya keselamatan yang sudah Tuhan kerjakan di dalam Yesus Kristus bagi setiap kami. Sehingga hari ini kami bisa berkumpul dan dilayakkan di tempat ini. Dan Allah memanggil kami untuk beribadah. Ini adalah sebuah anugerah yang khusus bagi setiap kami. Dan hari ini Tuhan, kami ingin menyuarakan apa yang menjadi rasa cinta di dalam hati kami kepada anugerah-Mu yang besar itu melalui puji-pujian kami hari ini. Terima kasih Bapa, berkati kami di dalam ibadah online ini dari awal hingga akhir. Di dalam nama Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama dengan gereja dari segala abad untuk membacakan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung oleh Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selamat menikmati ibadah online. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Pimpin anakku agar tidak tersesat, akan jauhlah seteru bila kau tetap dekat. Tuhan pimpin
Mari kita mengaku setiap dosa kita. Allah yang setia mendengar akan kesalahan dan dosa kita. Allah yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berita anugerah Yesaya 12 ayat 2. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemedar, sebab Tuhan Allah itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menerah kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah baginya, pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora, mendengar nama-Mu. Ku bersuka atas perbuatan-Mu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji keajaiban kasih-Mu. Penghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia, pujian, hormat, kuasa bagi
seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau, ya Allah. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Hatiku tak tahan menunggumu. Menanti datangnya hujan, begitupun jiwaku, Tuhan. Hanya Engkau pribadi yang mengenal hatiku, tiada yang tersembunyi bagimu. Seluruh isi hatiku Kau tahu, dan bawaku lebih dekat lagi padamu, tinggal dalam indahnya dekapan kasih-Mu. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu.
Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita masih bisa beribadah sekalipun saat ini kita masih ibadah online, belum offline. Tapi mari kita menikmati ibadah ini sehingga kita boleh mengalami Tuhan. Mari sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih kesempatan hari ini kami bisa beribadah, dan saat ini kami akan belajar merenungkan bagian firman Tuhan. Biar kiranya Allah Roh Kudus berikan iluminasi buat kami supaya firman yang akan kami dengar, kami renungkan pada hari ini boleh dapat kami mengerti. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk bersama-sama mendengar dan merenungkan bagian firman-Mu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita buka bagian firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ketiga. Silakan saudara bisa mempersiapkan Alkitab atau handphone saudara yang ada Alkitabnya. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Saya akan bacakan buat kita sekalian. Demikian firman Tuhan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Satu bagian firman Tuhan lagi dari Efesus pasal 2 ayat 19. Efesus pasal 2 ayat 19. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang, melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini. Tema yang diberikan kepada saya untuk kita bisa bersama-sama belajar dan merenungkan adalah gereja sebagai keluarga Allah. Gereja sebagai keluarga Allah. Dalam konteks hari ini kita mau belajar bagaimana kasih itu dipraktekkan di tengah-tengah gereja atau di tengah-tengah jemaat kita di tempat ini. Saudara dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada seorang pengajar dan juga dia adalah penulis, pembicara, mantan profesor dari Syracuse University bernama Rosaria. Dia katakan menjadi orang Kristen yang bebas atau orang Kristen yang tidak bergereja merupakan sebuah hal yang mustahil. Sebab tidak mungkin seorang menjadi Kristen tetapi tidak mengambil bagian di dalam gereja. Jadi setelah dia katakan bahwa orang Kristen mustahil untuk bisa mengalami pertumbuhan kalau orang Kristen itu tidak ada dalam sebuah komunitas atau gereja. Kenapa? Karena dia tidak akan bisa mempraktekkan apa yang dia dapat. Ya, bicara tentang iman, bicara tentang kasih. Maka sekali lagi saudara, kita harus ada di dalam sebuah komunitas. Karena gereja adalah keluarga Allah. Sebagai orang tua pasti kita bangga bahwa ketika kita melihat anak-anak kita hidup rukun, penuh kasih, dan menjadi orang berhasil. Apalagi apabila anak-anak kita patuh dan hormat. Saya punya 3 anak. Yang pertama Kenjoy Maleaki. Ya, dia lahir ketika saya melayani di Gereja Kristen Muria Indonesia. Lalu yang kedua Kenny Deo Francis Nauli. Dia lahir ketika saya melayani di Gereja Kristen Injil Indonesia. Dan yang ketiga, Kenneth Aaron Jeremiah. Dia lahir ketika saya melayani di GKBJ Taman Kencana. Ya, saudara, ketika saya mau resign waktu itu dari GKBJ Taman Kencana, beberapa jemaat wanti-wanti, Pak, jangan pindah gereja lagi. Nanti akan ada Ken yang keempat. Ya, entahlah namanya siapa, mungkin Ken Dedes atau Ken Arok. Nah saudara, dari 3 anak ini saya senang ketika mereka saling mengasihi, mereka saling care, ya, mereka saling membantu. Ada sebuah perasaan haru dan juga bangga bahwa anak-anak saya hidup mempraktekkan kasih. 2 anak saya, Kenjoy dan Kenny, dia kuliah di Hangzhou.
dan satu anak bersama dengan saya di Guangzhou karena kami melayani di China. Lalu ketika anak saya yang kedua ini ulang tahun, ya, maka saya bersama istri dan anak saya yang kecil ini kita main ke Hangzhou merayakan ulang tahun Cece-nya, ya, dan kami makan bersama, kami bermain bersama. Tetapi saudara, ketika kami akan kembali ke Guangzhou, ada sebuah perpisahan yang membuat anak saya yang kecil ini nggak rela untuk berpisah dengan Keke dan juga Cece-nya. Nangis, saudara, nggak mau pisah. So, satu sisi saya merasa senang karena ketika akan berpisah, keluarga yang baik atau hubungan keluarga, ya, saudara yang baik itu ada kesedihan ketika terjadi perpisahan. Tapi satu sisi saya juga selain terharu, saya senang dan bangga. Artinya apa? Anak-anak saya mereka hidup dalam sebuah hubungan yang luar biasa yang gak mau dipisahkan karena mereka adalah keluarga, karena mereka adalah saudara. Ya. Saudara dikasih oleh Tuhan Kristus akan menjadi sangat menyesal saya ketika saya melihat anak-anak saya ini misalnya di antara mereka saling menjatuhkan, mereka saling sikut, ya, mereka saling menjelekkan dan sebagainya, ya. Apalagi kalau misalnya mereka bilang, kamu ini bodoh, kamu ini jelek. Anak siapa sih? Wah, saudara, saya sebagai papa, saya sebagai orang tua pasti tersinggung, ya. Karena mereka saling menjelekkan, mereka saling menjatuhkan, ya. Mereka saling menyudutkan dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara, karena gereja sebagai keluarga Allah, ibarat keluarga, Allah adalah kepala keluarga dan kita sebagai anak-anaknya. Allah akan senang ketika Allah melihat anak-anaknya. Gereja dalam sebuah komunitas ini hidup saling mengasihi, hidup saling membantu, hidup saling mensupport. Tetapi Allah akan menjadi sedih ketika melihat anak-anaknya itu hidup saling gontok-gontokan, hidup saling serang, ya, hidup saling menjatuhkan, menjelekkan dan sebagainya. Oleh sebab itu saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, mari kita boleh menghayati bahwa gereja adalah keluarga Allah. Oleh sebab itu saudara, karena gereja adalah keluarga, karena itulah kita hidup bukan saja berdasarkan aturan, tetapi berdasarkan hubungan. Gereja adalah organisasi, ya, ada aturan, ada sistem. Tetapi jangan lupa, gereja juga adalah keluarga. Oleh sebab itu kita harus hidup berdasarkan hubungan. Tidak melulu bicara tentang administrasi. Tidak melulu berbicara tentang birokrasi dan sebagainya. Tetapi ada hubungan yang begitu kuat yang mestinya kita praktekkan, kita kedepankan. Karena gereja adalah keluarga Allah. Saudara, saya membaca sebuah artikel seorang Paus Fransiskus ketika dia menyampaikan pidatonya di lapangan Santo Petrus kepada jutaan umat Katolik. Dia katakan begini, gereja lahir dari tindakan kasih yang paling agung dari salib. Wow, gereja lahir dari tindakan kasih paling agung dari salib, saudara. Dan itu dia sampaikan kepada jutaan umat Katolik. Ketika saya membaca ini, saya merenungkan, ya, gereja memang lahir dari tindakan kasih yang paling agung dari salib. Maka saudara, para rabi perjanjian lama pada waktu itu, saudara, mereka mencari dan mereka untuk membuktikan sejauh mana atau di mana puncak kasih Kristus itu sendiri. Dan para rabi perjanjian lama itu menemukan bahwa puncak kasih daripada Kristus ada di atas kayu salib. Jadi ini yang harus kita pahami saudara, bahwa gereja lahir dari tindakan kasih yang paling agung dari salib. Pertanyaannya saudara, kalau kita mau jujur, hari ini gereja lahir apakah betul karena tindakan kasih yang paling agung dari salib atau tidak? Ya. Kalau kita mau coba lihat saudara, mungkin kita akan coba data. Berapa banyak gereja yang lahir dari tindakan kasih yang lahir dari salib. Kasih yang agung itu sendiri. Saudara, gereja lahir karena perbedaan doktrin.
Gereja lahir karena perpecahan. Gereja lahir karena beda sinode. Gereja lahir karena ada perselisihan. Gereja lupa, kita lupa saudara, bahwa Yesus mendirikan gerejanya berdasarkan kasih itu sendiri. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus. Lewat kebenaran firman Tuhan hari ini kita mau belajar ada 3 hal saudara. Di sini Rasul Paulus menunjukkan jalan yang utama, yang ia maksudkan atau yang ada dalam pandangannya. Bagaimana telah ia katakan di dalam penutup ya, di dalam bagian pasal ini ayat 13. Dia katakan demikianlah tinggal 3 hal ini. Yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Jadi Paulus mengajarkan kepada jemaat di Korintus harus mengedepankan kasih. Bukan kasih yang biasa kita gunakan dan kita pahami oleh sebagian orang. Ya, ketika menganggap ini sebagai sebuah pemberian atau amal. Melainkan kasih dalam arti sepenuhnya yang paling luas. Di mana kasih itu bersumber dari kasih yang sejati terhadap Allah dan sesama manusia. Dan kebaikan terhadap sesama saudara seiman. Yang tumbuh dari ibadah yang tulus dan yang sungguh kepada Allah. Maka 3 poin yang ingin saya bagikan buat kita sekalian saudara, bicara tentang kasih. Yang pertama, di situ dikatakan tanpa kasih yang nyata, karunia yang paling mulia sekalipun tidak akan ada artinya. Mari coba kalau kita perhatikan di dalam ayatnya yang pertama, ya, dalam 1 Korintus tadi, di situ dikatakan bahwa dalam ayat yang pertama, 1 Korintus pasal 13 tadi, Paulus menegaskan bahwa sekalipun, ya, di situ katakan kamu, coba kita lihat ayat pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi tanpa kasih yang nyata, karunia yang paling mulia sekalipun tidak akan ada artinya saudara. Itu hanya sebatas gong, sebatas canang yang gemerincing yang gak ada artinya saudara. Sekalipun orang dapat berkata-kata dengan menggunakan semua bahasa di muka bumi ini dengan tepat. Semua bahasa dia kuasai, apalagi bahasa-bahasa dari negara yang maju. Siapa dari saudara yang menguasai bahasa Mandarin? Mungkin saudara menguasai bahasa Inggris, saudara menguasai bahasa Jepang, saudara menguasai bahasa Korea, atau saudara menguasai bahasa Perancis. Atau saudara menguasai bahasa-bahasa daerah. Ya. Ada yang bisa bahasa Hokkien, ya. Kalau gereja di sini bahasa Ke, ya. Atau bahasa Teochew, semua saudara bisa kuasai. Saya bisa bahasa Ke, ya walaupun saya orang Chinese Tangerang, saya bisa bahasa Ke. Ya. Pernah ada jemaat minta buktinya, apa Pak? Ya, mau apa Ke, mau kemana Ke? Nah itu bahasa Ke, saudara ya. Ya. Jadi saudara sekalipun kita bisa berbahasa manusia di dunia ini dengan fasih, tetapi Paulus katakan, ya, semuanya itu tanpa kasih, nggak ada artinya, nothing, saudara. Bahkan Paulus menegaskan sekali lagi saudara, bukan cuma fasih dalam bahasa manusia di muka bumi ini. Paulus katakan, sekalipun ya bisa berbahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara, ini Paulus tekankan kepada jemaat di Korintus. Bukan kefasihan kita berkata-kata dalam semua bahasa manusia di muka bumi ini. Bahkan bisa berbahasa malaikat. Rasanya itu malaikat enjoy ngobrol sama kita karena kita bisa berbahasa malaikat. Tapi kalau itu nggak punya kasih, nggak ada praktek kasih yang nyata di tengah-tengah komunitas jemaat sebagai anggota keluarga Allah, maka karunia yang paling mulia sekalipun tidak akan ada artinya. Saudara, Rasul Paulus menempatkan karunia lidah ini di urutan pertama. Karena tampaknya orang Korintus suka menyombongkan diri
dengan karunia ini dan memandang rendah saudara seiman mereka. Jadi mereka yang punya karunia ini merasa sudah hebat. Level kekristenannya atau level imannya, level kerohaniannya lebih daripada yang lain yang tidak punya karunia seperti yang Paulus sebutkan di situ, saudara. Tapi sekali lagi Paulus mengingatkan jemaat di Korintus. Paulus juga mengingatkan kita sebagai orang Kristen zaman sekarang ini. Bukan itu yang Tuhan mau. Bukan itu yang kita mau kejar, saudara. Yang kita mau kejar sebagai anggota gereja, sebagai keluarga Allah adalah praktek kasih yang nyata. Kamu hebat dalam berkarunia. Kamu hebat dalam semua bahasa manusia, bahkan bisa bahasa malaikat. Tapi Paulus katakan, nothing kalau kamu tidak punya kasih. Saudara, ini yang seringkali sulit untuk kita bisa jumpai. Terkadang saudara, kasih itu nyata ketika mungkin ya syukur-syukur kalau ada di dalam sebuah gereja. Tapi kadang-kadang saudara, kasih itu selesai ketika dia sudah bukan lagi anggota gereja itu. Kasih itu stop ketika dia sudah pindah ke gereja lain. Sudah tidak satu pelayanan lagi. Nah, harusnya saudara sebagai saudara seiman di mana kita adalah anggota keluarga Allah. Sekalipun dia pindah di mana. Namanya anggota keluarga, pasti kasih itu nggak akan pernah stop berhenti. Ya, sama halnya seperti yang tadi saya katakan ya, anak-anak saya. Sekalipun mereka di lain tempat gitu ya, di beda provinsi. Tetapi ada satu hubungan yang gak bisa lepas. Ya. Kepengen ketemu, kepengen mendengar suaranya, kepengen tahu keadaan kekenya atau cecenya, saudara. Sebaliknya keke dan cece juga pengen tahu bagaimana keadaan ya, titinya atau adiknya itu. Itu yang seharusnya. Tapi kita mau jujur, saudara. Apakah ini ada di tengah-tengah gereja kita? Yang dikatakan bahwa gereja adalah keluarga Allah. Oleh sebab itu sekali lagi melalui kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Apakah praktek kasih itu masih ada sampai saat ini kita praktekkan secara nyata di tengah-tengah komunitas gereja kita di tempat ini. Saya punya pengalaman beberapa tahun yang lalu ketika saya melayani GKBJ Taman Kencana. Ya, hubungan antara saya dengan pendeta Hengki dan keluarga. Ya. Satu waktu, ketika waktu itu istri saya sedang hamil anak ketiga, lalu kemudian terjadi bleeding. Ya. Istri saya pendarahan dari hidung. Wah, sangat banyak sekali, saudara. Ya. Saya telepon Pak Hengki datang, lalu kemudian dia mendoakan, tapi semua darah masih keluar. Pakai es batu ya ditaruh hidungnya supaya darah itu berhenti, tetapi masih terus keluar. Akhirnya kita putuskan untuk bawa ke rumah sakit. Jujur waktu itu dari segi dana saat itu saya lagi kurang begitu ya, nggak cukup mungkin kalau untuk ke rumah sakit karena harus ada deposit dulu. Tapi kemudian semusuhan telepon saya, Pak Agus ke rumah dulu. Lalu saya ke rumahnya, lalu dia kasih ATM, saudara. Ya. Dia bilang ini pakai aja, berapapun pakai aja. Wah, saya kaget, saudara. Ya pakai aja nggak apa-apa. Wah, akhirnya sudah saya berangkat ke rumah sakit. Ya, waktu itu memang saya berpikir wah ini dipakai berapa aja. Cuman saya lupa tanya sama Pak Hengki. Ngomong-ngomong nih ATM isinya berapa gitu kan. Nanti waktu gesek ya kan deposit belasan juta, nggak taunya saldo Anda nggak cukup. Tapi saya percaya saudara, kasih itu bukan untuk main-main. Kasih itu dipraktekkan secara tulus dan serius. Ini yang harus kita lakukan saudara. Kasih itu bukan dipraktekkan secara main-main. Ya. Tetapi kasih ini harus dipraktekkan secara nyata, serius dan tulus. Nah ini yang Paulus tekankan. Ya. Karunia sehebat apapun, yang paling mulia sekalipun, tidak akan ada artinya. Maka saudara dikatakan hanya hati yang penuh kebaikan atau kasih itulah yang berkenan kepada Allah. Dan bukan lidah yang fasih. Bukan berarti kita tidak boleh mengejar karunia itu saudara.
Tapi ada satu esensi, satu kebenaran, ya, satu harapan yang Allah mau cari, yang Allah mau temukan di tengah-tengah gereja kita sebagai keluarga Allah adalah apa? Kasih. Itu yang pertama, saudara. Yang kedua, kalau kita lihat di dalam ayat yang kedua di situ katakan, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Poin yang kedua adalah praktek mujizat tanpa praktek kasih tidak ada gunanya. Saya bukan dalam rangka mengatakan mujizat itu nggak penting atau mujizat itu nggak perlu. Nah, saudara. Tapi jelas sekali saudara sini Paulus katakan dia punya karunia untuk bernubuat, ya, bisa mengetahui semua tentang hal-hal yang akan terjadi. Ya, nubuatan dari perjanjian lama sampai saat ini. Ya, tetapi sekali lagi kalau tanpa kasih, ya, Paulus katakan di situ, tanpa kasih sekalipun kau punya iman yang sempurna untuk memindahkan gunung. Tetapi Paulus menyadari, jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Lagi-lagi Paulus katakan aku tidak berguna. Aku punya iman yang hebat. Aku punya kemampuan, pengetahuan yang lebih daripada yang lain. Lalu juga mampu untuk bernubuat. Tetapi tanpa kasih, tanpa praktek kasih tidak akan ada gunanya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, karunia untuk bernubuat dan mengetahui segala rahasia. Sekalipun kita mengerti atau orang mengerti dengan jelas berbagai nubuat dan gambaran dari masa perjanjian lama. Memiliki pengetahuan tentang pengajaran kekristenan dengan sangat cermat sekali. Semua doktrin dia tahu. Dia memahami semua hal-hal itu melalui pewahyuan dan sebagainya. Tetapi sekali lagi kalau tidak memiliki kasih, orang itu sama sekali tidak ada apa-apanya. Pengetahuan yang dia miliki, kemampuan bernubuat, pemahaman yang luar biasa, sekalipun itu sekali lagi dia dapatkan berdasarkan pewahyuan dari Allah. Tapi Paulus katakan, aku nggak ada apa-apanya kalau aku tidak praktek kasih. Oleh sebab itu saudara yang dikasihi oleh Tuhan Kristus, Paulus juga di sini mengatakan iman yang mampu melakukan mujizat yang paling mengherankan karena bisa memindahkan gunung. Dan ketika orang itu mampu melakukan mujizat, maka ada sebuah kebanggaan yang sangat luar biasa. Sekali lagi ini merupakan sebuah pencapaian besar pandangan manusia. Ya kan? Orang lain gak bisa lakukan, tetapi dia bisa lakukan mujizat. Ya, hati-hati, ya. Ada sebuah kesombongan. Kita beda, ya kan? Wow, hamba Tuhan yang bisa melakukan mujizat dengan hamba Tuhan yang gak bisa melakukan mujizat. Ya. Majelis yang bisa bernubuat dengan majelis yang tidak bisa bernubuat. Ya. Diaken atau jemaat yang memiliki pengetahuan yang lebih dengan jemaat yang tidak punya pengetahuan, orang biasa saja, beda. Maka fasilitas, ya, lalu kemudian juga penghargaan juga yang diberikan berbeda. Saudara. Tetapi Paulus katakan sekali lagi, sekalipun kamu bisa lakukan itu, ya, mampu pencapaian bagi manusia, wow, luar biasa, ya, amazing. Tetapi Tuhan melihatnya itu saudara sebagai sesuatu yang nothing, gak ada apa-apanya. Karena itu cuma pinter, pemahaman secara doktrin, pemahaman dan sebagainya. Ya. Tapi tanpa kasih, maka itu semuanya tidak ada gunanya, saudara. Ya. Sekali lagi saudara, bukan saya tidak percaya mujizat, saya percaya mujizat sampai sekarang. Tapi sekali lagi, poin yang kedua ini, praktek mujizat tanpa praktek kasih tidak ada gunanya. Dan Paulus katakan itu kepada jemaat Korintus.
Maka seorang teolog bernama John Calvin, dia katakan, ingat ya, bahwa setan pun bisa melakukan mujizat. Jadi harusnya kita jangan bangga ketika kita bisa melakukan mujizat. Bukan berarti sekali lagi mujizat yang terjadi saat ini berasal dari setan, enggak, saudara. Tapi saudara, ini kita mau compare. Ya. Setan bisa lakukan mujizat. Setan bisa berlaku kasih enggak? Tidak bisa. Karena bertentangan dengan sifat dia. Setan itu membunuh, maka tanpa kasih. Ya. Jadi sekali lagi bukan itu ekspektasi yang akan kita capai dan yang Tuhan cari. Tapi yang Tuhan cari adalah kasih. Bukanlah pengetahuan hebat yang dihargai Allah, melainkan ibadah dan kasih yang sejati. Saudara, saya melayani di Guangzhou, di China, ini tahun yang keempat begitu. Kebetulan saya tidak ada denominasi yang menaungi di Indonesia, dan saya langsung bergabung di bawah naungan gereja resmi pemerintah di China. Secara negara kami berbeda, ya. Secara organisasi kami pun berbeda. Tidak ada hubungan keluarga, ya. Sekalipun mereka orang China, kita pun mungkin keturunan Chinese, tapi udah beda jauh, saudara. Ya. Tetapi saudara, saya melihat jemaat di sana luar biasa memperhatikan kita sebagai persekutuan Indonesia. Ya. Sekalipun tidak ada hubungan keluarga secara jasmani, tetapi mereka memahami kita adalah keluarga. Keluarga dalam sebuah komunitas orang-orang percaya. Maka ketika mereka bantu habis-habisan, saudara. Dan ini yang saya terima, yang saya lihat, dan saya alami. Bukan berarti di Indonesia saya tidak mengalami itu. Saya mengalami, saudara. Dan saya melihat di China, hubungan keluarga, praktek kasih mereka luar biasa. Waktu saya datang ke sana, ya, pertama kali kami datang untuk melayani, lalu bertemu dengan gembala sidang gereja sana. Bagaimana saya harus mendapatkan visa tinggal, karena waktu saya datang saya hanya dapat visa 1 atau 2 bulan, ya. Lalu setelah itu kita nggak tahu mesti pulang lagi. Tapi ketika kita bertemu, kita makan siang bersama, lalu kemudian mereka menanyakan anak-anak saya, mana anak-anak? Saya bilang anak-anak ada di rumah. Oh, silakan bawa. Karena jarak rumah dengan tempat kita makan itu nggak terlalu jauh. Akhirnya saya jemput, karena istri pendeta ini bersama dengan para hamba-hamba Tuhan yang lain dan majelis ingin melihat, ya, karena kami baru kali itu bertemu dan akan melayani dalam sebuah wadah, yaitu keluarga. Dia panggil anak-anak saya, lalu saya panggil anak saya, dan ketika bertemu istri pendeta ini langsung peluk 3 anak saya, saudara. Ya. Lalu saya belum ungkapkan tujuan bagaimana mendapatkan visa. Tapi kemudian istri pendeta ini katakan, 3 anak kamu saya yang jamin. Wow. Sampai pendeta yang bawa saya ke China itu, yang temani saya, duduk sebelah saya sampai bilang, wah, you hoki banget. Baru kenal tapi dia berani jamin. Saudara, bagi orang China, untuk kasih legalitas dia, apapun itu ya, identitasnya, KTP atau apa, untuk jaminkan orang asing ini sesuatu yang gak main-main, saudara. Apalagi saya baru bertemu dengan dia. Maka saya lihat, wow, ini kasih yang sangat luar biasa sekali. Lalu besoknya kami langsung ke notaris, ya, dia jamin, katakan ini anak saya, keluarga saya. Semua ketika dia ada di sini menjadi tanggung jawab saya. Lalu akhirnya notaris membuatkan dan selesai akte notaris itu, 2 anak saya dijamin, diadopsi oleh keluarga pendeta ini. Lalu kemudian selesai kita ajukan, dapat visa, anak saya dapat visa 3 tahun dan saya sebagai orang tuanya mendapatkan 2 tahun visa resident permit. Wow, dan sampai sekarang, saudara, secara keluarga jasmani tidak ada hubungan. Secara negara sudah berbeda, secara organisasi sudah berbeda. Apalagi kami orang asing. Kami orang asing. Berbeda denominasi. Tetapi dengan kasih yang tulus.
akhirnya dia menjamin kita. Dan sampai sekarang, saudara. Sampai sekarang saya sudah 7 bulan di Indonesia. Tetapi mereka selalu menanyakan bagaimana kondisimu, bagaimana keadaan, dan sebagainya. Ini saudara, kasih. Saya nggak pernah lihat mereka, ibadah mereka biasa saja saudara. Ya, selayaknya gereja Presbyterian. Tidak ada band, tidak ada wah gimana mereka lakukan mujizat dan sebagainya. Tapi dalam hal praktek kasih, saya harus angkat jempol bahwa betul inilah yang Tuhan cari. Sekali lagi, bukanlah pengetahuan hebat yang dihargai Allah, melainkan ibadah dan kasih yang sejati. Maka aneh saudara kalau sebagai anggota keluarga tetapi kita tidak saling mengasihi. Bahkan saling sikut menyikut. Aneh kalau ini tidak ada dalam sebuah komunitas yang namanya sebagai keluarga. Itu yang kedua. Yang ketiga, yang terakhir saudara, kita perhatikan dalam ayat yang ketiga. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Wah, ini yang ketiga. Tanpa kasih dari kehidupan keagamaan kita, maka pelayanan kita yang paling mahal sekalipun tidak akan ada faedahnya bagi kita. Seringkali kita merasa bangga, saudara, ya, karena kita sudah banyak memberi, kita sudah banyak membantu, bahkan segala sesuatu yang tadi dikatakan, segala sesuatu yang ada padaku, bahkan lebih meningkat lagi levelnya, saudara. Bukan cuma harta. Bukan cuma barang, bukan cuma apa yang ada pada dia. Tetapi dikatakan menyerahkan nyawaku untuk dibakar, dikatakan. Menyerahkan tubuhku untuk dibakar. Tetapi Paulus garis bawahi sekali lagi. Jika aku tidak mempunyai kasih sedikit pun, tidak ada faedahnya bagiku. Saudara, berbicara tentang ini terhadap Paulus, kita tidak perlu ragukan lagi. Dia banyak mengalami tantangan, dia banyak mengalami hambatan. Oh, dia di penjara, oh dia dicambuk, oh dia mengalami sebuah tekanan yang luar biasa. Itu dia sudah alami semua. Ya. Tetapi saudara sekali lagi dia katakan, pengalaman spiritualitas dia mengikut Tuhan. Tanpa kasih, dia katakan gak ada faedahnya. Nothing, saudara. Itulah sebabnya saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tindakan kasih yang tampak di luar, ya, membagikan segala sesuatu yang ada padanya untuk menjadi sebuah pamer, ya, memberikan kepada orang miskin, pamer kesia-siaan, menyombongkan jasa kebaikan, ya. Bahkan dikatakan berani menyerahkan tubuh kita untuk dibakar. Sampai mati untuk mempertahankan kebenaran. Tetapi saudara, tanpa kasih sama sekali tidak akan mengundang perkenanan Allah bagi kita. Jika kita tidak mengasihi saudara seiman kita. Oleh sebab itu saudara dikasihi Tuhan Kristus, apa yang tadi diungkapkan oleh Rasul Paulus, ini terjadi dalam pelayanan gereja kita. Gereja masing-masing, saudara. Tetapi ketika kita menempatkan diri kita bahwa gereja sebagai keluarga Allah, di mana kita harus mempraktekkan kasih, maka kita akan punya pemahaman yang lain, berbeda. Sehingga gereja bukan saja bicara tentang administrasi dan birokrasi, tetapi lebih kepada hubungan. Itulah sebabnya ayat terakhir Paulus dalam ayat 13 katakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya adalah kasih. Dan kasih itu sudah diwujud nyatakan oleh Yesus ketika dia mati di atas kayu salib. Lakukan mujizat, ya Yesus melakukan mujizat, saudara. Ya. Bicara tentang dia menyerahkan diri, ya dia lakukan itu, saudara. Bicara tentang memperhatikan orang, membagi-bagikan, ya, dia bagikan makanan buat 5.000 orang. Ya, dia lakukan itu, saudara. Tapi ingat, dia juga
mempraktekkan kasih. Ketika kita menjadikan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, panduan kita, panutan kita, guru kita, maka mari kita jangan pincang sebelah. Bukan karunia yang kita kejar, bukan mujizat yang kita kejar, bukan pamer secara besar-besaran supaya orang menilai kita hebat. Ya. Tetapi mari kasih yang kita mau nyatakan. Karena itulah yang Yesus lakukan sampai dia mati di atas kayu salib. Sekali lagi mari kita baca yang terakhir, 1 Korintus 13 ayat 13 bersama-sama. Demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya ialah kasih. Selamat untuk kita mempraktekkan kasih di tengah-tengah gereja yang adalah keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu pada hari ini. Ampuni kami Tuhan, kalau selama ini kami menempatkan diri kami di luar gereja. Atau kami menempatkan diri kami di dalam gereja tetapi dalam konsep yang salah. Bukan sebagai gereja, sebagai keluarga Allah. Tetapi sebagai sebuah lembaga. Sehingga praktek hubungan kami minim. Kami tidak saling memperhatikan, kami tidak saling mengasihi. Oleh sebab itu Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan hari ini, kami diingatkan, bukan kefasihan di dalam berbahasa manusia atau berbahasa malaikat sekalipun. Bukan berbicara tentang apa yang sudah kami terima, yang sudah kami kerjakan. Kami punya pengetahuan, kami mampu memindahkan gunung, kami bisa melakukan mujizat. Atau kami sudah membagi-bagikan apa yang kami punya. Bahkan dengan berani kami berkata, kami siap mati untuk kebenaran. Tapi tanpa kasih, Tuhan tidak berkenan. Ajari kami, jemaat-Mu tempat ini, untuk mempraktekkan kasih kepada saudara seiman sebagai anggota keluarga Allah. Kami percaya melalui Roh Kudus-Mu memampukan kami, menuntun kami untuk melakukan kebenaran firman Tuhan ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengar berkat rohani, ya, mendapatkan berkat rohani dari firman Tuhan. Dan kini saatnya kita memberikan apa yang sudah Tuhan nyatakan di dalam hidup kita, lewat kerja kita, lewat usaha yang kita bangun. Saudara, persembahan dilakukan bukan untuk mendapatkan sesuatu yang lebih besar dari Tuhan di dalam hal material kita. Namun ini murni adalah sebagai rasa ungkapan syukur kita atas semua kebaikan-kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Terlebih khusus di dalam pandemi ini, Tuhan masih setia bukan untuk memberkati setiap kita. Mari kita bersyukur di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur untuk semua karya-Mu yang begitu ajaib dalam hidup kami. Di tengah pandemi seperti ini, Tuhan masih senantiasa menyatakan berkat-Mu lewat usaha kami, lewat kerja yang kami lakukan. Dan hari ini Tuhan, kami akan mengembalikan apa yang sudah Tuhan berikan bagi kami lewat persembahan. Kiranya persembahan ini menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, bagi gereja-Mu GKBJ Depok. Dan sungguh ini adalah ungkapan syukur kami atas kasih Tuhan buat hidup kami. Terima kasih, kami bersyukur di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau nyatakan Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Tergoyahkan, Dia takkan terkalahkan, Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja, segala kuasa tunduk dalam namanya.
Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Tuhanku maha besar, Tuhanku maha besar, Tuhanku maha kuasa, Raja segala raja. Dia takkan tergoyahkan, dia takkan tergoyahkan, dia takkan terkalahkan. Dia hidup dan berkuasa. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Kita mau sama-sama nyatakan, serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, Luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Serukan namanya, Yesus Tuhan Raja. Segala kuasa tunduk dalam namanya. Dia luar biasa, perkasa mulia. Yesus nama di atas segala nama. Yesus, Yesus, Yesus nama di atas segala nama. Yesus nama di atas segala nama. Beri tepuk tangan buat Allah kita. Saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, sebelum Anda beraktivitas dan keluar rumah, terimalah berkat yang datang dari Tuhan. Kiranya berkat Allah di dalam Allah Tritunggal, pohon segala sumber berkat itu atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, memberkati kita sekalian. Diberkatilah karaktermu dengan karakter Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Diberkatilah engkau dengan kasih sayang yang begitu besar yang dicurahkan oleh Allah Bapa dalam hidupmu. Diberkatilah engkau dengan kuasa yang datang dari Roh Kudus yang akan mengefektifkan kesaksian hidupmu bagi kemuliaan Kristus. Diberkatilah engkau mulai dari hari ini sampai Yesus datang dalam kemuliaannya. Maranatha, amin.